Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Di video kali ini, kelompok 5 akan menjelaskan materi fisiologi lingkungan yang dimana dibimbing oleh Ibu Suraida MSI dengan nama-nama kelompok yaitu saya sendiri, Rizky Ariska, dengan NIM 207180037, dan pemateri kedua yaitu Siti Fatimah dengan NIM 207180019, dan pemateri ketiga Meli Fitriani dengan NIM 207180098, dan pemateri terakhir Revi Rianti Romadani dengan NIM 207180095. Di sini saya sebagai pemateri pertama, saya akan menjelaskan tentang fisiologi lingkungan. Fisiologi lingkungan merupakan salah satu faktor penentu tinggi rendahnya produksi susu pada sapi perah. Suhu udara dan kelembapan udara dapat mempengaruhi produk kualitas sapi perah karena dapat mengakibatkan perubahan panas, air, dan energi yang akhirnya dimanifestasikan di tingkah laku ternak. Ada tiga komponen ini akan mempengaruhi produksi ternak, yaitu suhu udara, kelembapan udara, dan radiasi matahari. Suhu udara merupakan sebuah ukuran dari intensitas panas yang biasanya ditunjukkan dalam satuan derajat panas. Suhu lingkungan dibedakan menjadi dua, yaitu suhu di dalam kandang dan di luar kandang. Alat yang digunakan yaitu termometer, dan yang selanjutnya yaitu kelembapan udara. Kelembapan udara merupakan perbandingan temperatur uap air yang ada di dalam udara. Alat yang digunakan yaitu hygrometer. Ukuran zona atau kisaran zona termonetral sapi perah berada pada kelembapan udara antara 50 sampai 60%. Jika kelembapan semakin tinggi, maka tingkat penguapannya akan semakin rendah, sehingga dapat menyebabkan ternak menderita cengkaman panas. Dengan adanya cengkaman panas itu mengakibatkan ternak stres dan dapat memicu faktor lain untuk menghambat produktivitas ternak tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu radiasi matahari. Radiasi matahari ini merupakan pancaran radiasi baik secara langsung dan pantulan. Radiasi matahari ini dapat diukur juga dengan alat temperatur black globe temperatur. Nah, sekian dari penjelasan saya tentang fisiologi lingkungan, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Siti Fatimah. Hai teman-teman, saya Meli Fitriani. Saya sebagai pemateri ketiga, saya akan menjelaskan tentang fisiologi lingkungan, di mana bagian saya perkandangan sapi perah. Perkandangan merupakan segala aspek fisik yang berkaitan dengan kandang, sarana maupun prasarana yang bersifat sebagai penunjang kelengkapan dalam suatu peternakan. Sedangkan kandang merupakan suatu bangunan yang memberikan rasa aman dan nyaman dengan melindungi ternak terhadap gangguan luar yang merugikan di usaha pada daerah yang nyaman. Kandang di daerah tropis sebaiknya memiliki dinding terbuka dengan penempatan kandang pada letak dataran yang tinggi sehingga ventilasi akan mendapat hembusan angin yang mereduksi panasnya suhu tubuh sapi perah.
Produktivitas sapi perah akan optimal apabila dipelihara pada kandang yang bersuhu antara 18-21 Celcius dan kelembapan udara 55%. Kelembapan yang ideal untuk sapi perah adalah 60% sampai 70%. Kandang yang dibuat untuk sapi perah: kandang pedet lepas rapi, kandang sapi dara, kandang sapi dewasa atau kandang sapi masa produksi, kandang sapi kering kandang. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Akan dilanjuti teman saya, Reprianti Romadani. Fisiologi ternak. Kesehatan sapi perah dapat dilihat dengan parameter, antara lain dengan respon fisiologi ternak, kondisi kualitas susu yang dihasilkan, kondisi fisiologis. Nah, kondisi fisiologis ternak itu dapat ditinjau melalui laju respirasi, suhu rektal, dan frekuensi denyut nadi. Adapun juga faktor-faktor yang meliputi kondisi lingkungan aktivasi fase ternak, tingkat stres, cekaman, konsumsi pakan. Nah, di sini juga ada metode pengukuran fisiologis yang dapat dilakukan dengan metode termometer klinis, metode pengukuran denyut nadi, dan metode perhitungan frekuensi pernapasan selama 1 menit. Pergerakan rumen sapi pada kondisi normal itu 3-8 denyut per 5 menit. Nah, frekuensi ruminansi yang normal itu 542-573 per menit per hari. Nah, jika kurang dari itu dapat berpotensi asidosis. Jika konsumsi air minum pada sapi dalam kondisi normal itu 3,5-4 liter per hari. Jika suhu lingkungannya tidak nyaman, bisa lebih dari itu. Nah, frekuensi urinasi pada sapi yang tidak mengalami laktasi itu 7 liter per hari. Sedangkan pada sapi yang mengalami laktasi itu 10-11 liter per hari. Nah, di sini ada juga efek fisiologis stres panas pada sapi perah. Yang pertama yaitu efek pada hormonal. Temperaturnya mempengaruhi kelenjar endokrin stres panas. Nah, yang memberikan pengaruh yang besar terhadap sistem endokrin ternak yang disebabkan perubahan dalam metabolisme ternak yang mengalami stres panas, fungsi kelenjar tiroidnya akan terganggu. Stres panas kronik tiroid menyebabkan konsentrasi growth hormone dan glukokortikoid. Yang kedua, efek terhadap produksi susu. Yang mengalami stres panas, hal ini disebabkan meningkatnya kebutuhan mainstain. Di sini ada juga efek terhadap komposisi susu, yaitu stres panas yang mengakibatkan kadar lemak, protein, dan karbohidrat menurun. Nah, mekanisme tubuh ternak, bila ternak mengalami stres panas, maka neuron akan mengirim sel ke hipotalamus yang memicu ternak menjaga kondisi tubuh. Namun jika terlalu lama, ternak akan mengalami aklimatisasi dan adaptasi. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi dari teman saya tadi, yaitu tentang sistem perkandangan sapi ternak. Sistem perkandangan sapi ternak ini ada 3. Yang pertama yaitu konvensional type, di mana kandang diberi penyekat di antara sapi sehingga ternak tidak dapat bergerak bebas. Yang kedua yaitu loose housing, di mana ternak dilepas di kandang yang luas dan dapat bergerak di mana-mana. Yang ketiga yaitu freestyle, di mana freestyle ini hampir sama dengan loose housing. Pada kandang freestyle terdapat tempat untuk istirahat sapi
yang disekat untuk tiap ekor sapi. Dan selanjutnya, syarat konstruksi kandang. Demi kenyamanan ternak, kandang harus memiliki konstruksi yang lengkap yang berupa yang pertama, atap kandang dan bahan atap. Atap kandang yaitu tempat untuk berlindungnya ternak-ternak dari cuaca dan sinar matahari. Bahan atap ini bisa digunakan dari seng, asbes, maupun genteng. Bila kandang di daerah tropis tinggi, kandang atap sebaiknya 3 sampai 4,2 meter untuk membatasi radiasi yang diterima oleh sapi. Yang kedua, dinding kandang sebaiknya berupa tembok beton semi terbuka yang lebih tinggi dari punggung sapi. Hal ini dikarenakan agar dapat sirkulasi yang baik. Yang ketiga yaitu lantai kandang biasanya terbuat dari semen dengan kemiringan 2 hingga 5 derajat untuk memudahkan sanitasi. Dan yang keempat yaitu tempat pakan dan minum. Ini biasanya terbuat dari bahan yang kuat seperti beton dan harus dibersihkan sebelum pemberian pakan. Yang kelima yaitu selokan dengan yang ukuran yang cukup untuk aliran pembuangan air urin feses ternak. Yang keenam yaitu feed alley atau gang pakan, berfungsi untuk pemberian aktivitas pakan dan aktivitas pekerja. Sekian penjelasan tentang fisiologi lingkungan dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.